Halo sobat, setiap negara pasti punya hukum. Tapi di beberapa belahan dunia, ada aturan yang saking anehnya sampai bikin kita geleng-geleng kepala. Sesuatu yang dianggap sangat normal bagi kita, justru bisa dianggap sebagai pelanggaran serius di sana. Mulai dari Singapura yang mengharamkan permen karet, Korea Utara yang alergi dengan celana jeans biru, hingga larangan aneh terhadap mobil berwarna hitam di Turkmenistan. Bahkan, ada negara yang bisa memenjarakan seorang suami hanya karena lupa hari ulang tahun istrinya. Nah, berikut ini 10 larangan paling aneh di berbagai negara yang benar-benar ada dan masih berlaku hingga sekarang. Singapura, larangan permen karet. Bayangkan kamu lagi liburan ke Singapura, jalan-jalan santai sambil asyik ngunyah permen karet. Kelihatannya normal banget, kan? Tapi hati-hati, aktivitas sepele ini bisa bikin kamu berurusan dengan polisi. Sebab, sejak tahun 1992, pemerintah Singapura benar-benar mengharamkan permen karet di negara mereka. Jadi ceritanya begini sobat. Waktu kereta cepat MRT pertama kali beroperasi di sana, banyak tangan jahil yang menempelkan bekas permen karet di sensor pintu kereta. Akibatnya, pintu gak bisa menutup, jadwal kereta berantakan, dan pemerintah harus tekor demi biaya perbaikan yang super mahal. Kesal karena fasilitas umum dan kebersihan kota dikotori, Perdana Menteri Lee Kuan Yew akhirnya mengambil tindakan ekstrim, melarang total impor dan penjualan permen karet. Nekat menyelundupkannya? Siap-siap aja kena denda ratusan juta rupiah atau hukuman penjara hingga 2 tahun. Satu-satunya cara legal buat dapetin permen karet di sana adalah pakai resep dokter di apotek, itu pun buat kesehatan. Korea Utara, larangan celana jeans biru. Sekarang, coba kamu cek lemari pakaianmu. Pasti minimal punya satu celana jeans warna biru, kan? Di seluruh dunia, ini adalah fashion paling sejuta umat. Tapi, kalau kamu nekat pakai celana jeans biru ini di Korea Utara, siap-siap aja langsung diciduk oleh polisi moral di sana. Kenapa bisa begitu? Usut punya usut, pemerintah Korea Utara menganggap celana jeans biru bukan sekadar pakaian biasa, melainkan simbol dari imperialisme barat dan budaya kapitalis Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutan mereka. Pokoknya, segala hal yang berbau Amerika, haram hukumnya di sana. Tapi uniknya sobat, larangan ini cuma berlaku spesifik untuk jeans yang berwarna biru. Kalau kamu pakai jeans warna hitam atau warna gelap lainnya, itu masih diperbolehkan, khususnya buat para turis. Intinya, warna biru itu yang dianggap sebagai produk budaya barat yang merusak ideologi negara. Turkmenistan, larangan mobil berwarna hitam. Bagi banyak orang, mobil warna hitam itu kelihatan elegan, mewah, dan maco banget, kan? Tapi di Turkmenistan, punya mobil warna hitam bisa bikin kamu pusing 7 keliling. Sebab, sejak tahun 2015, pemerintah di sana melarang total mobil berwarna hitam beroperasi di ibu kota negara mereka. Alasan dibalik aturan ini sebenarnya sangat personal, sobat. Mantan presiden mereka, Gurbanguly Berdimuhamedov, adalah orang yang sangat percaya tahayul. Dia menganggap warna hitam itu pembawa sial, sedangkan warna putih dipercaya membawa keberuntungan. Alhasil, pemilik mobil hitam dipaksa mengecat ulang kendaraan mereka jadi warna putih atau abu-abu dengan biaya sendiri yang super mahal. Gak cuma dilarang, mobil hitam yang nekat parkir atau lewat di jalanan bakal langsung disita oleh polisi setempat. Benar-benar definisi hukum yang tergantung selera presiden, ya? Pulau Capri, larangan sandal jepit. Siapa di sini yang kalau keluar rumah paling hobi pakai sandal jepit? Alas kaki satu ini memang juara banget kalau soal kenyamanan. Tapi, kalau kamu lagi liburan ke Pulau Capri di Italia, mending simpan dulu sandal jepit kesayanganmu itu di dalam koper, sobat. Sebab, sejak tahun 1960-an, pemerintah setempat melarang keras penggunaan sandal jepit atau alas kaki apapun yang mengeluarkan suara terlalu bising saat berjalan. Alasannya cukup unik, warga lokal di pulau wisata mewah ini sangat menghargai ketenangan. Mereka merasa suara plek-plek dari sandal jepit itu sangat mengganggu ketentraman lingkungan. Nekat melanggar?
kamu bisa langsung kena denda di tempat. Kanada, larangan penggunaan koin terlalu banyak saat belanja. Pernah gak sih, kamu belanja di minimarket terus bayarnya pakai uang koin sekeranjang hasil bongkar celengan? Di Indonesia, kasirnya paling cuma senyum terpaksa sambil capek menghitung. Tapi kalau kamu lakukan ini di Kanada, kasir di sana punya hak legal untuk menolak uang kamu loh. Yap, pemerintah Kanada punya aturan resmi bernama Currency Act. Undang-undang ini membatasi jumlah koin yang boleh dipakai dalam satu kali transaksi. Misalnya, kalau kamu bayar pakai koin pecahan $1, batas maksimalnya cuma boleh sampai 40 koin saja. Alasannya sangat logis sobat, yaitu demi efisiensi waktu dan mencegah antrean panjang yang bisa merugikan kenyamanan pembeli lain. Jadi, kalau di sana mau borong belanjaan mahal pakai koin sekeranjang, siap-siap aja ditolak mentah-mentah di kasir. Malaysia, larangan pakaian berwarna kuning. Warna kuning biasanya identik dengan keceriaan atau lambang kemewahan keluarga kerajaan. Tapi, tahu nggak sih sobat, pemerintah Malaysia ternyata pernah mengeluarkan aturan ketat yang melarang warganya memakai pakaian berwarna kuning di tempat umum? Kejadian unik ini bermula sekitar tahun 2011 silam. Saat itu, warna kuning diadopsi secara besar-besaran oleh kelompok aktivis bernama Bersih, yang menuntut reformasi pemilu. Karena aksi demonstrasi mereka yang luar biasa masif, pemerintah akhirnya melarang segala jenis kaos, atribut, bahkan selebaran berwarna kuning demi meredam gerakan politik tersebut. Jadi, larangan warna kuning di sana sebenarnya bermuatan politis yang sangat sensitif pada masanya, sobat. Swiss, larangan menyiram toilet setelah jam 10 malam. Bayangkan kamu lagi kebelet buang air di tengah malam, terus setelah selesai, kamu refleks menekan tombol flush alias menyiram toiletmu. Hal yang super duper normal, kan? Tapi kalau kamu tinggal di sebuah apartemen di Swiss, tindakan sepele ini bisa memicu perang dunia dengan tetangga sebelah lo. Sebab, di beberapa kompleks apartemen di Swiss, ada aturan tata tertib yang sangat ketat mengenai polusi suara. Menyiram toilet atau bahkan berendam di dalam bathtub setelah jam 10 malam itu dianggap melanggar ketenangan. Suara gemercik air yang mengalir di pipa-pipa bangunan dianggap bisa mengganggu waktu tidur warga lainnya. Jadi, kalau terpaksa ke belakang saat larut malam, warganya harus ekstra sabar buat nunggu sampai pagi hari baru boleh disiram. Kebayang gak tuh gimana aromanya? Burundi, larangan lari pagi. Olahraga lari pagi atau jogging bareng teman-teman di hari Minggu itu rasanya seru dan sehat banget, kan sobat? Tapi, kalau kamu kepikiran buat melakukan kegiatan positif ini di negara Burundi, Afrika Timur, mending urungkan niatmu deh. Sebab, aktivitas lari pagi secara berkelompok di sana dianggap sebagai tindakan ilegal. Aturan super aneh ini resmi dikeluarkan pada tahun 2014 oleh presiden mereka saat itu, Pierre Nkurunziza. Usut punya usut, alasannya bermuatan politis. Pemerintah di sana curiga kalau aktivitas jogging kelompok seringkali cuma dipakai sebagai kedok oleh pihak oposisi untuk berkumpul, mengorganisir massa, dan merencanakan demonstrasi melawan pemerintah. Jadi, kalau mau tetap sehat tanpa dicurigai mau bikin kudeta di sana, kamu terpaksa harus lari sendirian atau olahraga di dalam rumah saja, sobat. Yunani, larangan memakai sepatu hak tinggi. Bagi kaum Hawa, memakai sepatu hak tinggi atau high heels saat bepergian bisa bikin penampilan kelihatan lebih anggun, stylish, dan percaya diri. Tapi, kalau kamu berniat memakainya saat berwisata ke situs-situs bersejarah di Yunani, siap-siap aja disuruh putar balik oleh petugas keamanan di sana, sobat. Aturan ketat ini resmi diberlakukan sejak tahun 2009 lalu. Alasannya sangat masuk akal, sobat. Ujung hak sepatu yang runcing dan tajam dikhawatirkan bisa merusak, mengikis, bahkan melubangi batu-batu marmer kuno di situs bersejarah seperti Akropolis. Karena usia batu-batu tersebut sudah ribuan tahun, pemerintah setempat wajib melindunginya dari kerusakan kosmetik akibat injakan high heels. Jadi, demi kelestarian sejarah dunia, turis wanita diwajibkan memakai sepatu yang beralas datar dan empuk seperti sneakers saat berkunjung.
Samoa, larangan melupakan hari ulang tahun istri. Nah, sampai jugalah kita di nomor terakhir, yang dijamin bakal bikin para suami auto merinding. Bagi sebagian pria, melupakan hari ulang tahun istri mungkin cuma berujung pada aksi didiamkan semalaman, atau tidur di sofa. Tapi kalau kamu tinggal di negara kepulauan Samoa, kecerobohan ini bisa bikin kamu berurusan langsung dengan hukum pidana, sobat. Yap, di negara Samoa, melupakan hari ulang tahun istri itu hukumnya ilegal. Kalau sang istri merasa sakit hati lalu melaporkan kelalaian suaminya ke kantor polisi, pihak berwajib gak bakal tinggal diam. Suami yang dilaporkan bisa langsung dipanggil untuk diinterogasi, diberi peringatan keras, bahkan bisa terancam hukuman denda hingga kurungan penjara singkat kalau masalah ini terus berulang. Sebuah aturan hukum yang sangat ramah untuk keharmonisan rumah tangga, tapi sekaligus menjadi mimpi buruk buat para suami yang punya sifat pelupa, ya? Nah Sobat Support, dari 10 larangan aneh tadi, mana nih aturan yang menurut kamu paling gak masuk akal? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video misteri dan fakta unik berikutnya.